Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila Mustaqim dengan NIM 18126008 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran. Apa sih komponen pembelajaran itu? Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini ada 7 macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, guru. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, metode. Yang kelima, materi. Yang keenam, alat pembelajaran atau media. Yang ketujuh, ada evaluasi. Nah, hubungan dari masing-masing komponen pembelajaran, dari semua komponen pembelajaran antara komponen yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum, guru juga sebagai pengembang kurikulum. Dari berbagai komponen pembelajaran memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, fungsi kurikulum. Fungsinya itu alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan. Nah, sama dapat menjadikan pedoman atau patokan dalam menetapkan bagian mana yang memerlukan penyempurnaan dalam usaha pelaksanaan kurikulum dan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, ada fungsi guru. Itu sebagai pendidik, pemberi bantuan dalam bantuan dan dorongan kepada anak. Terus sebagai model atau contoh bagi anak, sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar, sebagai pelajar karena guru dituntut untuk selalu menambah ilmu. Yang ketiga, fungsi siswa. Itu sebagai objek, yaitu siswa yang menerima pembelajaran. Nah, terus sebagai subjek, karena siswa itu menentukan hasil dari si pembelajarannya itu. Nah, yang keempat, ada dari fungsi dari metode, yaitu untuk mempermudah dan memperlancar proses belajar mengajar. Terus membantu guru dalam menjelaskan berbagai macam materi kepada siswa dan membuat siswa menjadi aktif, berani, dan mandiri. Nah, yang kelima ada fungsi dari materi, yaitu sebagai bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran, menambah dan memperluas pengetahuan siswa, menjadi dasar pengetahuan kepada siswa untuk pembelajaran yang lebih lanjut, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan belajar, membangun kemampuan untuk melakukan asesmen diri atas hasil pembelajaran yang dicapai. Fungsi media yang keenam, yaitu ada fungsi edukatif. Kenapa? Karena mengandung nilai-nilai pendidikan, sama fungsi sosial karena hubungan antara anak dapat terjalin dengan baik karena si media pembelajaran itu. Terus fungsi ekonomis karena dengan satu alat media dapat dinikmati sejumlah anak didik gitu. Terus yang terakhir itu fungsi seni, bisa mengenalkan macam-macam hasil budaya manusia. Nah, yang ketujuh ada fungsi dari evaluasinya, yaitu mengetahui kemajuan kemampuan belajar siswa, terus mengetahui penguasaan kekuatan dan kelemahan siswa dalam pelajaran, mengetahui efisiensi metode belajar yang digunakan, lalu memberikan laporan kepada siswa dan orang tua. Sebagai alat motivasi belajar mengajar, hasil evaluasi dapat digunakan untuk keperluan penyaluran anak pada suatu pekerjaan. Ya, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.